Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Oh iya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Al-Ghazali Kota Bogor. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Walaupun sekarang ini pembelajaran masih melalui online. Oke, kita sama-sama berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera pergi dan kita bisa bertemu langsung ya di dalam kelas. Oke, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, saya Darmawansyah SPD, kamu bisa panggil saya Pak Dharma. Saya mengajar seni budaya di kelas 10 SMK Al-Ghazali. Oke, saya rasa cukup ya untuk perkenalannya. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke materi pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Yang akan kita pelajari adalah mengenai konsep budaya. Sebelumnya saya bacakan dulu untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasarnya, memahami konsep budaya, mempresentasikan konsep budaya. Indikatornya, menjelaskan pengertian kebudayaan dari berbagai pendapat para tokoh. Menjelaskan pengertian budaya, mengkategorikan berbagai contoh hasil budaya, mencontohkan berbagai macam hasil kebudayaan. Mengidentifikasi konsep budaya, mendemonstrasikan tentang konsep budaya. Konsep budaya. Pengertian budaya. Yang pertama, menurut para ahli yang akan kita bahas ya. Kemudian ciri-ciri, fungsi, dan unsur, wujud, penyebab, dan contoh. Jadi yang tadi saya bacakan tadi adalah materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita langsung. Pengertian budaya. Menurut asal katanya, budaya dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut culture. Oke? Oh ya, sebelumnya di SMP dulu pasti pernah belajar seni budaya ya. Ada yang tahu nggak apa itu seni? Oke. Nggak ada yang tahu? Nah. Oke, kalian nanti bisa cari tahu ya, apa itu seni. Oke. Jadi, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Jadi budaya dalam pengertian yang luas adalah pancaran daripada budi dan daya. Seluruh apa yang dipikir, dirasa, dan direnung diamalkan dalam bentuk daya menghasilkan kehidupan. Budaya adalah cara hidup sesuatu bangsa atau umat. Budaya tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi dan murni dari sesuatu bangsa untuk mengatur kehidupan berasaskan peradaban. Jadi sederhananya,
budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, ya. Budaya atau sama dengan tradisi. Nah, itu sedikit ya. Nanti untuk pembahasannya, materinya kamu bisa cari di mana saja, ya. Boleh dari internet, informasinya silahkan ya. Nah, ini masih ada pengertian budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau pengertian budaya itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin, akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Jadi pengertian budaya ini luas diartikannya. Ada menurut sejarahnya, ya. Kemudian sekarang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Kemudian menurut ilmu antropologi, pengertiannya kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, ini pengertian budaya ini luas ya, jadi nggak bisa diartikan satu saja. Selanjutnya, nah ini pengertian budaya menurut para ahli. Ya, sebenarnya masih banyak, saya hanya sebutkan beberapa. Yang pertama adalah menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Jadi menurut beliau, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Itu pengertian budaya menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Ada lagi menurut Herskovits. Jadi budaya adalah sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi memang budaya itu betul dari nenek kamu diturunkan ke kamu dan sampai sekarang itu pun masih ada, ya. Menurut para ahli, pendapat dari Andreas Epping. Jadi menurut Andreas ini kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial. Ada lagi menurut Edward Burnett Taylor. Jadi menurut beliau kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, itu pengertian dari kebudayaan. Jadi untuk sederhananya, kebudayaan itu adalah tradisi yang diturunkan secara turun-temurun, ya. Mungkin kalian tahu dan kalian pernah belajar, ya. Oke, selanjutnya. Ciri-ciri budaya. Ciri-ciri yang pertama adalah sebagai budaya sendiri yang berada di daerah tersebut dan dipelajari. Jadi setiap daerah itu memiliki budaya atau tradisi yang berbeda dengan daerah lain. Kemudian dapat disampaikan kepada setiap orang dan setiap kelompok serta diwariskan dari setiap generasi. Nah, kenapa harus diwariskan? Karena agar tetap terjaga ya warisannya. Yang ketiga adalah bersifat dinamis, artinya suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Selanjutnya bersifat selektif atau mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Kemudian ada memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Yang terakhir adalah etnosentrik, artinya menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang terbaik atau menganggap budaya yang lain sebagai budaya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari budaya. Nah, selanjutnya fungsi dari budaya. Yang pertama adalah batas. Artinya budaya menciptakan perbedaan. Jadi setiap daerah dengan daerah lain pasti beda ya kebudayaannya. Kemudian identitas.
Artinya budaya memberikan rasa identitas ke anggota organisasi. Jadi budaya itu bisa menjadi identitas untuk setiap daerah, ya. Kemudian komitmen, budaya memfasilitasi akhirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Stabilitas, budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Kemudian fungsi budaya, pembentukan sikap dan perilaku. Oke, selanjutnya. Unsur-unsur budaya. Ini menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Melville J. Herskovits, ya. Unsur-unsur budaya itu menurut beliau ada alat-alat dan teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan politik. Itu menurut Herskovits. Nah, kemudian menurut Bronislaw Malinowski. Jadi unsur budaya itu ada 4 juga menurut beliau. Ada sistem norma sosial, ada organisasi ekonomi, ada alat-alat dan lembaga, kemudian ada politik. Kemudian yang ketiga menurut Kluckhohn, unsur-unsur budaya itu ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ada sistem teknologi, ada sistem kesenian, ada sistem mata pencaharian hidup, ada sistem religi, ada organisasi sosial. Nah, itu unsur-unsur budaya menurut 3 ahli. Oke? Selanjutnya, wujud kebudayaan. Yang pertama adalah gagasan, bersifat abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Jadi memang gagasan atau ide ini tidak bisa digambarkan, ya. Jadi bentuknya abstrak dan tidak bisa diraba ataupun disentuh, tapi hanya bisa dirasakan. Kemudian ada aktivitas wujudnya, tindakan berpola. Kemudian ada artefak, wujud kebudayaan fisik. Nah, biasanya kalau artefak itu berhubungan dengan sejarah, ya. Jadi artefak, ya, namanya. Selanjutnya, berdasarkan wujudnya, kebudayaan memiliki beberapa komponen. Yang pertama, kebudayaan material adalah materi budaya mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata atau konkret. Kemudian, budaya non-material adalah ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lembaga sosial memberikan banyak konteks yang berkaitan dan berkomunikasi dalam masyarakat. Sistem kepercayaan mempengaruhi kebiasaan cara melihat kehidupan dan bagaimana berkomunikasi. Yang terakhir adalah estetika, terkait dengan seni musik, cerita dongeng, cerita drama, dan tari-tarian yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Nah, ini komponen-komponen yang berdasarkan wujud sebuah kebudayaan. Nah, oke. Ini adalah tugas kalian di rumah, ya. Tadi memang ada beberapa poin yang tidak saya jelaskan atau tidak saya jabarkan. Kenapa, Pak, nggak dijelasin? Nah, sengaja biar kalian bisa mencari sendiri informasinya. Oke? Yang pertama, tuliskan penyebab perbedaan budaya. Nah, kalian pasti tahu perbedaan budaya dari daerah A dan daerah B. Kamu cukup mencari misalkan daerah A dan B, hanya 2 daerah saja. Tulis perbedaannya, misalkan di A mah begini, di B mah seperti ini. Nah, cukup 2 daerah yang kamu bandingkan. Paham ya? Kemudian adalah tuliskan penyebab terjadinya keanekaragaman budaya. Kenapa sih setiap daerah budayanya berbeda-beda? Nah, tulisin sama kamu penyebabnya apa. Paham ya? Yang ketiga, tuliskan beberapa contoh budaya di Indonesia. Nah, itu kamu bisa cari sebenarnya banyak, ya. Nah, ini boleh kamu
tulis tangan, tugas ini boleh kamu tulis tangan, ataupun mau diketik, silahkan. Saya tidak pernah memberatkan mengenai tugas. Setelah kamu selesai mengerjakan, kalau ditulis kamu foto, nah hasil fotonya itu kamu kirim ke sini nih. Nah, tugas kamu kirim ke email. Nama emailnya udah ada di bawah. Ya. Buat saya yang tidak pernah bisa saya tolerir, kamu seperti ini. Kamu tidak boleh lewat dari tanggal yang sudah saya tentukan. Tugas ini dikumpulkan tanggal 30 Juli 2020. Jadi masih panjang ya. Ada waktu 1 minggu untuk kamu belajar. Oke? Nanti akan saya bahas lagi lebih dalam di video saya berikutnya. Ini hanya mukadimah atau pembukaan pembelajaran dengan saya. Resumenya seperti itu, nanti akan saya bahas detail kembali. Oke? Buat kalian yang masih kurang mengerti atau kurang paham dengan apa yang sudah tadi dijelaskan, kalian boleh langsung tanyakan ke saya. Bisa nanti di kolom komentar, ya. Ataupun bisa langsung WA ke saya. Ya. Kalau nomornya belum tahu, ya kamu cari tahu nomor saya berapa. Oke? Ya. Sampai ketemu di video bagian kedua mengenai pembahasan konsep budaya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Semoga COVID cepat selesai dan kita bisa bertemu langsung, tatap muka langsung di dalam kelas. Oke? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.